Kembali lagi bersama saya Taman Suci di channel Taman Suci ya. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya dalam memelihara koi selama ini. Jadi pada awalnya pada saat pertama kali membuat kolam, rencana awal tidak untuk memelihara koi sebenarnya. Jadi kolam saya yang pertama itu di sini ya. Nah, karena banyak di sekitar kakak, paman semua memelihara koi, akhirnya saya memutuskan juga untuk memelihara koi. Nah, permasalahannya di kolam awal yang saya buat tidak memenuhi standar layak untuk memelihara kolam koi. Jadinya hingga saat ini kalau dihitung mungkin sekitar 100-an ekor lebih sudah ikan koi yang tewas di kolam ini. Nah, dari pengalaman itu saya banyak belajar, sharing sama para senior-senior di Bali dan juga para senior di Jakarta dan di Surabaya. Akhirnya saya mendapat kesimpulan tentang bagaimana caranya membuat kolam standar yang layak untuk kolam koi, dan bagaimana caranya dan aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam memelihara. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam sebelum membuat kolam koi terutama sebenarnya. Jadi banyak orang mengatakan memelihara koi tersebut gampang-gampang susah. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, susah di awal, gampang seterusnya. Kenapa susah di awal? Dalam artian banyak teori yang perlu kita pelajari. Setelah semuanya kita ketahui, kita praktikkan sesuai dengan standarnya, di akhirnya itu akan menjadi sangat mudah ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam sebelum membuat kolam koi. Yang pertama yaitu sirkulasi yang kuat. Jadi di kolam koi itu harus ada sirkulasi yang kuat, artinya perputaran air dari kolam menuju ke chamber dan balik kembali ke kolam ya. Nah, yang kedua faktor aerasi yang cukup. Aerasi yang cukup maksudnya adalah kecukupan kandungan oksigen dalam air, atau dalam istilah perikanannya itu DO, dilut oksigennya itu. Jadi itu sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena pada dasarnya ikan koi dia membutuhkan oksigen yang tinggi untuk bisa hidup di dalam kolam. Faktor yang ketiga yaitu arus. Jadi ikan koi ini tipe ikan yang hidup di air berarus. Jadi arus di kolam koi itu wajib ada ya. Jadi arus itu juga tidak hanya berfungsi untuk ikan koi sendiri. Jadi nanti efeknya nanti ke sirkulasi. Penjelasan nanti akan saya paparkan satu persatu ketiga hal yang saya sebutkan. Baiklah sahabat dulu, sekarang kita bahas satu persatu. Okay? Mulai dari yang pertama yaitu sirkulasi yang kuat. Nah, sebelum kita membuat kolam, hal yang perlu kita perhatikan yaitu sistem filtrasi. Nah, itu efeknya nanti juga ke sirkulasi. Oke. Jadi penentuan besaran BD yang pas, besaran bebas skimmer yang pas juga, dan besaran dari chamber itu sangat berpengaruh untuk kesehatan dari ikan koi. Nah, chamber itu sendiri saya katakan biasanya sebagai jantungnya kolam. Karena apa? Karena di sana proses penjernihan dan anggaplah pemurnian atau penyehatan daripada air itu sebelum kembali lagi ke kolam. Oke.
Nah, biasanya kalau saya sendiri untuk BD, saya sarankan menggunakan BD 3 dim. Ada yang mengatakan 3 dim terlalu besar, tapi bagi saya 3 dim dengan pakai standar internasional yang pakai tutup itu sangat pas untuk kolam koi yang berukuran dari sekitar 1 meter kali 2 meter lebih ke atas. Jadi intinya kenapa saya bilang lebih pasnya 3 dim, karena untuk kolam baru mungkin karena dia belum ada sumbatan. Setelah sekian lama kolam itu akan mulai ada sumbatan-sumbatan di dalam pipa. Nah, itu kita takutkan nanti menghambat perjalanan air dari kolam menuju ke sistem filtrasi. Nah, tadi saya mengatakan juga sirkulasinya kuat. Jadi dalam artian pemilihan besaran BD, posisi BD, jumlah BD, dan skimmer, besaran dari pipa skimmer akan berpengaruh terhadap besaran pompa juga nanti yang akan kita pakai. Biasanya dari para senior sendiri menyarankan untuk mengetahui besaran pompa yang kita pakai menggunakan luas kapasitas dari kolam. Kita pakai kapasitas dari kolam itu dikalikan 2 atau 3. Nah, nanti di situ kita bisa temukan berapa standar minimal LPH pompa yang kita perlukan. Seperti kolam saya ini, jadi ini kapasitasnya sekitar 500-an liter. Jadi kalau saya mau menggunakan pompa minimal pompa yang berkapasitas 1.500 LPH. Tapi saat ini saya menggunakan pompa dengan kapasitas 5.000 LPH, jadi 10 kali lipatnya. Ada juga para sahabat yang takut besaran pompa air menjadi tekor di chamber. Nah, di situ perlunya settingan yang pas antara besaran BD, sistem filtrasi, dan besaran pompa agar di chamber itu tidak terjadi kadar penurunan dari ketinggian air atau istilahnya tekor tadi. Nah, faktor kedua yang sangat berpengaruh, yang artinya harus ada di kolam koi dari 3 faktor tadi, yaitu aerasi yang cukup. Nah, aerasi yang cukup bisa didapatkan dari water fall sendiri atau dengan tambahan mesin pompa aerasi. Nah, apa pengaruhnya aerasi terhadap kolam? Pertama, pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ikan akan sangat maksimal dengan aerasi yang cukup. Karena pada saat kita memberi dia makan, dia memerlukan asupan oksigen yang lebih banyak. Nah, pernah ada seorang teman yang menanyakan pada saya, apakah aerasi atau aerator itu harus? Kalau saya pribadi, dia tidak harus namun wajib. Kenapa saya mengatakan wajib? Karena kalau saya pribadi melihat aerator ini mempunyai 2 fungsi dia. Yang pertama, untuk mencukupi kadar oksigen di dalam kolam, di dalam air maksudnya. Dan yang kedua, sebagai atau membantu kita dalam hal emergency. Nah, kenapa saya katakan emergency? Pernah kejadian juga pada sahabat koi lover, dia tidak menggunakan aerator dalam sistem kolamnya ini. Nah, kejadian pada malam hari pompanya macet, sirkulasi mati. Jadi di sana kecukupan oksigennya menurun. Akhirnya pagi hari ikan semua mengambang. Nah, seandainya pada kolam tersebut diisi aerator, jadi kemungkinan ikan itu bisa terselamatkan karena kadar oksigen masih ada di kolam. Nah, untuk kolam koi sendiri, kalau kita menggunakan aerator, saran saya air stone yang digunakan itu size-nya lebih besar lah dari yang digunakan di
dalam akuarium. Jadi untuk contoh-contohnya bisa dilihat di video-video saya yang lainnya. Nah, faktor yang ketiga yaitu arus. Kenapa saya katakan arus juga harus hal yang penting dalam kolam koi? Karena arus juga membantu pertumbuhan dari ikan koi itu sendiri. Di samping itu juga membantu menjaga kesehatan dari ikan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena seperti kita rajin olahraga badan sehat. Nah, ikan koi pun seperti itu. Kalau kita taruh arus, biasanya cenderung dia mencari arus itu untuk berenang. Jadi dia juga kecenderungannya tidak diam saja, lebih banyak bergerak, jadi lebih sehat. Dan satu lagi, kenapa saya bilang arus tadi punya hubungan dengan sistem sirkulasi. Jadi penempatan arus yang tepat juga membantu mendorong kotoran daripada ikan menuju ke BD. Jadi arus itu juga akan membantu secara tidak langsung mengarahkan kotoran ke BD dan membantu kinerja daripada pompa lebih maksimal. Nah, itu tiga hal dari faktor yang harus ada di kolam koi. Jadi sebelum sahabat-sahabat yang lain ataupun mungkin sahabat yang sudah punya kolam bisa dicek lagi, mungkin kolamnya bermasalah. Tiga faktor itu dulu kita perhatikan, jadi sirkulasi yang kuat, aerasi yang cukup, dan berikutnya arus juga yang kuat. Ya, kalau tiga hal itu sudah masuk di dalam kolam koi, semoga ikan-ikannya pada sehat. Nah, seperti saat saya setelah merenov kolam ini, hampir 2 tahun setelah renov, saya tidak pernah bermain dengan yang namanya garam ataupun obat-obatan. Jadi banyak teman yang bilang, kalau hujan bagaimana? Hujan ya begini aja, saya tetap kasih makan. Nah, cuman karena hujan biasanya intensitas atau kuantitas pemberian pakan saya kurangi. Kenapa dikurangi? Nanti saya jelaskan lagi di Oke, sahabat koi lover, itu tadi penjelasan pengalaman saya dari Tuan Melihara sekarang. Jadi saya jelaskan sedikit tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolam koi. Jadi seperti saya katakan tadi, semuanya susah di awal dan gampang ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen, saya akan coba menjawab sebisa mungkin. Oke, terima kasih sahabat, sampai jumpa di video. Bye bye.